Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, untuk materi kita pada pertemuan ini yaitu kita membahas mengenai makna daripada Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Mulai dari kita melihat anakku bisa menyaksikan arti mufradat setiap dari kata Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 itu. Yang pertama itu Abasa itu berarti dia bermuka masam. Watawalla artinya berpaling. Al-a'ma seorang yang buta. Yazakka yaitu yang ingin menyucikan dirinya. Aw yadzakkaru yaitu yang ingin mendapatkan pengajaran. Tasadda memberi perhatian. Yas'a bersegera. Dan yakhsha itu takut kepada Allah. Jadi kalau memahami Quran hadis itu harus bisa memetakan makna per ayat. Jadi setiap ayat itu, bahkan setiap kata dalam satu ayat itu harus dibedakan yang mana bermakna bermuka masa, misalkan yang mana bermakna berpaling, jangan ditukar-tukar. Makanya ada arti dari mufradat. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 ini yaitu bermula dari seseorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Nabi sedang sibuk-sibuknya menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Ya. Beliau berharap bahwa ajakannya itu dapat menyentuh hati dan pikiran dari musyrikin Mekah itu. Kan tetapi tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum ini itu datang menyela Nabi. Karena kebutaannya dia tidak tahu bahwa Nabi sedang sibuknya membicarakan tentang dakwah kepada kaum musyrikin. Sehingga itu dilakukannya berkali-kali karena kan buta, tidak tahu Nabi sedang apa. Akhirnya Nabi juga tidak pernah mau langsung untuk menegur atau menghardiknya, hanya nampak dalam ekspresi dari muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat Quran surah Abasa itu sebagai teguran kepada beliau. Karena beliau itu adalah maksum, sehingga sebelum terlalu jauh melakukan kesalahan, maka Allah datang memberikan nasihat kepadanya melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, Quran surah Abasa ini memerintahkan kepada Nabi agar tidak berpaling atau tidak bermuka masam kepada orang yang ingin bertanya tentang Islam kepadanya. Artinya tidak boleh membeda-bedakan antara kaya, antara miskin, antara buta. Kan kebetulan yang bertanya itu adalah seorang yang buta. Jadi Nabi harus adil. Siapapun yang ingin bertanya kepadanya, maka beliau harus meladeni dan melayaninya dengan baik. Begitupun dengan kita sebagai umat beliau harus bisa mencontohi bahwa siapapun yang datang kepada kita, kita layani dengan baik. Jangan memilih-milih orang atau memilah-milah orang. Hanya yang kelihatannya kaya kita ladeni, yang miskin kita abaikan. Ataupun ada orang yang tampan, yang cantik baru kita ladeni. Sementara orang yang kelihatannya kurang baik, kurang tampan, tidak cantik, kita abaikan. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari
Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 itu sebagaimana yang ditulis di sini adalah pertama, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayan diberikan harus dengan niat ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Artinya, kalau kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, kita jangan memaksakan mereka. Setelah kita melakukan itu, kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Karena soal hidayah, itu Allah yang menentukannya. Jadi, anak-anakku semua, ketika anak-anakku nanti diberikan tugas berdakwah kepada seseorang, tetapi orang itu tidak mau mendengar, bahkan membantah dan sebagainya, sudah, yang jelasnya kewajiban kita adalah menyampaikan kebaikan, terlepas daripada mereka mau menerima hidayah dari Allah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita selalu husnuzon dan melakukan hal yang terbaik, berniat yang ikhlas, dan berlemah lembut terhadap semua orang. Saya kira demikian penjelasan dari Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 ini yang pernah anak-anakku hafal sebelumnya. Mudah-mudahan dari yang dihafal itu bisa menjadi ingatan serta bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada temannya bertanya, dijawab dengan baik. Ada temannya yang minta tolong, jangan diabaikan atau dicuekin. Harus saling membantu. Kalau memang tidak mampu untuk menolongnya, ya utarakan dengan baik, utarakan dengan kalimat yang baik. Jangan justru membalasnya dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Sekiranya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.